Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Julie di Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan, dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Untuk teman-teman yang tertarik join atau menggunakan trading system WIN, maka ada promo spesial nih, yaitu 12-12. Yaitu bonusnya teman-teman bisa pilih ada bonus ekstra 12 hari atau ekstra 2 bulan nih. Nah, untuk teman-teman yang tertarik atau ingin tanya-tanya lebih lanjut, maka silakan hubungi admin di Telegram dengan ID yang di sini ya, win_admin. Atau di bawahnya itu ada nomor WhatsApp-nya admin juga. Chart yang saya gunakan ini adalah trading system dari Wisdom and Invest. Jadi udah ada sinyal entry atau sinyal buy dan sinyal jualnya berupa segitiga hijau dan merah. Untuk teman-teman yang belum menggunakan trading system WIN itu nggak apa-apa, nanti saya akan jelaskan juga menggunakan indikator MACD dan stokastik. Jadi teman-teman bisa pasang kedua indikator ini dan mulai belajar untuk analisa secara mandiri. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari chart WIN lebih detail, maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah, itu dijelaskan lebih detail ya. Nah, chart UNVR ini, untuk UNVR ini belum ada sinyal entry-nya. Jadi udah sejak lama itu sinyal segitiganya muncul. Statusnya adalah none di sebelah sini, jadi belum ada posisi ya sampai sekarang juga. Dari pixel ini pixelnya hijau 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Nah, ini dia momentumnya berupa titik-titik pink, itu artinya dia bergerak sideways. Jadi selama dia tidak ada momentum itu agak sulit ya untuk dia naik. Jadi kemungkinan sideways-nya ini bisa lama. Untuk teman-teman yang entry bisa menunggu dulu hingga ada sinyal segitiga hijaunya disertai dengan momentum yang berwarna biru seperti biru di sini ya, biru Ben Hur. Chart yang ini menggunakan MACD dan stokastik. Kita cek dulu ya. Untuk MACD-nya ini terlihat dia memang datar-datar aja, karena itu dia sedang sideways ya, makanya juga dia MACD-nya jadi kurang oke. Dari stokastiknya dia juga masuk ke area oversold. Ini area oversold. Nah, jadi ini agak kurang oke, artinya dia kemungkinan jadi lemas ya, karena dia masuk ke area oversold, dia agak kayak nggak ada power gitu, apalagi momentumnya juga belum ada. Maka sebaiknya menunggu dulu, at least momentumnya sudah mulai ada atau MACD-nya ini sudah mulai agak menanjak dan membuka. Lalu stokastiknya juga kalau bisa dia sudah mulai berada naik ke atas 20-nya nih. Kalau yang ini garis 20 ya, di sini garis 80. Nah, jadi sebaiknya untuk teman-teman yang ingin entry maka menunggu dulu ya. Antara MACD-nya dia mulai membuka dan menanjak, stokastiknya juga mulai naik ke atas 20. Lebih baik lagi kalau teman-teman menunggu sampai ada momentum. Jadi di chart WIN yang tadi itu, yang paling bawah ya, itu momentumnya. Selama dia belum ada momentum, maka kemungkinan dia agak sulit untuk naik ke atas. Supportnya, ini ada support yaitu support weekly di 7.600. Resistnya kita bisa gunakan resist yang di sini 7775 ya. Nah, jadi ketika dia mendekati 7.600, teman-teman bisa cek kembali apakah dia mampu mantul dan apakah stokastiknya mulai membuka ke atas. Jadi jika dia seperti itu maka bisa spekulatif buy. Sifatnya spekulatif buy, maka sebaiknya money management ya, ini wajib jangan sampai terlewatkan, karena kalau teman-teman money manajemennya tidak oke, maka trading plan-nya atau tradingnya juga bisa gagal juga tuh. Jika dia sampai jebol atau breakdown dari 7.600, maka tidak oke lagi ya, sebaiknya teman-teman exit. Lalu pantau kembali di manakah dia mantul. Mantul itu bisa berupa seperti di sini.
Jadi atau minimal dia membentuk inside bar, jadi dia tidak membuat lower low lagi ya. Kalau lower low itu seperti di sini, dia jadi terus menurun ke bawah, candlenya bentuknya terus ke bawah. Nah, itu membentuk lower low. Jadi seenggaknya dia harus membuat inside bar dulu atau dia bergerak sideways, dan teman-teman cek lagi kembali apakah stokastiknya minimal golden cross. Nah, kalau stokastiknya golden cross, teman-teman bisa spekulatif buy. Jadi ini hati-hati ya di 7.600, antara dia akan mantul atau dia turun ke bawah. Kalau dia mantul itu artinya oke, teman-teman bisa spekulatif. Kalau dia sampai breakdown dari 7.600, maka sebaiknya exit dulu. Untuk TBIG ini sudah muncul segitiga hijaunya kemarin. Ini sinyal entry ya atau sinyal buy. Statusnya adalah hold dengan profit 2,3%. Pixelnya dua-duanya hijau, ini oke. Lalu momentumnya ini juga ada, semakin menanjak itu juga oke. Ini chart MS-nya. Untuk MACD-nya ini oke juga sebetulnya. MACD-nya dia agak menanjak, sudah golden cross ya MACD. Ini TBIG. Lalu stokastiknya juga menanjak, tapi ini agak menutup. Ada potensi dia mau dead cross, tapi kita lihat dulu untuk support resistnya ya. TBIG supportnya kita bisa gunakan support yang di sini 1350 ya. Resistnya kita bisa gunakan resist yang di area sini atau resist yang paling atas. Kalau yang di sini itu sekitar 1550, di atasnya juga ada resist lagi yaitu 1575. Nah, ini kelihatannya kalau dari MA-nya ya, ini membentuk seperti tali kepang. Jadi dia kusut gitu. Ini menunjukkan trennya adalah sideways. Jadi walaupun ada momentum, tapi tetap ya ini trennya adalah tren sideways. Maka strateginya harus teman-teman ingat kembali, yaitu buy on support dan sell on strength atau sell on resist. Berhubung ini supportnya sudah cukup jauh, jadi area trading range untuk sideways-nya adalah di sini ya. Di area yang tadi di sini 1350 sampai 1550 itu adalah area sideways-nya. Teman-teman bisa mempertimbangkan karena jadi mempertimbangkan risk reward-nya ya. Risk reward-nya. Jadi di sini adalah reward dan segini adalah risk-nya. Artinya risk-nya cukup besar. Jadi teman-teman pertimbangkan apakah jika belum entry, apakah ingin entry. Tapi kalau belum entry, saran saya sih cari aja saham lain yang memang lagi uptrend ya, jangan sideways. Karena kalau sideways apalagi reward-nya lebih kecil daripada risk-nya, maka agak beresiko. Jadi targetnya adalah sampai di sini ya. Kalau sampai ke area resist di 1550 sampai 1575, maka mungkin teman-teman bisa take profit dulu atau take profit sebagian, kecuali dia berhasil breakout disertai dengan volume ya. Kalau dia breakout disertai volume, maka tinggal hold aja. Tapi kalau dia tidak berhasil breakout atau dia testing resistnya beberapa kali dan tidak berhasil juga, maka saran saya bisa take profit dulu. Untuk ADRO, ini sinyalnya sudah lama, entry-nya di sini ya, sinyal buy. Statusnya adalah hold dengan profit 21,8%. Pixelnya di sini merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya, dan momentumnya hari ini mulai berubah menjadi biru tua. Ini ya, dia mulai berubah menjadi biru tua. Jika besok dia momentumnya mulai menjadi merendah, jadi ada potensi dia reversal. Untuk MACD-nya, ADRO, MACD sebetulnya masih bagus, menanjak, dan dari stokastiknya dia sebetulnya udah dead cross, jadi masih ada potensi dia bisa koreksi ataupun dia sideways dulu ya. Supportnya kita bisa gunakan support weekly di sebelah sini 1360
sekaligus itu dekat ya dengan EMA 8-nya. Ini di sini EMA 8-nya. EMA 8-nya kurang lebih di 1350. Resistnya kita bisa gunakan resist weekly juga yang di sini. Ini belum berhasil melewati di sana 1425. Paling atas itu ada lagi resistnya yang di ekor paling atas itu ya 1470. Karena stokastiknya masih kurang oke, jadi masih ada potensi dia akan sideways dulu di area sini 1360 sampai 1425. Untuk teman-teman yang sudah profit, maka jangan lupa pasang trailing stopnya. Untuk yang teman-teman yang belum entry, maka bisa spekulatif buy di area support ya. Di support EMA 8 boleh, ataupun di support weekly-nya yaitu 1350 sampai 1360. Karena kemarin dia 2 hari ini berhasil ya, dia masih bertahan di atas EMA 8. Jadi mudah-mudahan dia sideways nggak lama, nanti kemudian testing kembali area resistnya. Jangan lupa ADRO ini ada korelasinya dengan harga batubara ya, coal. Maka teman-teman bisa cek juga harga coal di investing, di website ya, investing ataupun TradingView. Jadi selama harga coal bagus, maka ada potensi ADRO masih sanggup naik ke atas. Untuk zinc ini sudah cukup lama ya, saya pernah bahas juga analisa di video-video sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa cek di video sebelumnya, saya agak lupa itu kapan, tapi waktu itu dia masih sideways. Dan saya menganalisa saat itu si zinc itu dia liquid ya, transaksinya dia liquid, volumenya dia mulai semakin menanjak, lalu ada divergent. Tapi karena masih belum ada momentum, maka agak sulit untuk naik. Nah, ini beruntungnya untuk teman-teman yang menggunakan trading system WIN. Muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan mulai muncul momentum ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah entry dari sejak bawah, itu congratulations. Ini profitnya sudah 43%. 43,9%, ini statusnya di sini hold ya. Kalaupun teman-teman terlambat entry, misalnya menunggu konfirmasi dulu, teman-teman entry di sini, maka masih ada sekitar 30%. Itu sangat oke sekali. Jadi dia diam-diam seperti cicak, dia diam-diam merayap naik ke atas. Sekarang dia sedang testing, ini udah mau testing ya MA 200-nya, resist MA 200. Jadi ada potensi dia kejedot ataupun bisa aja dia langsung menembus ke atas. Kalau dia tembus ke atas MA 200-nya disertai dengan volume yang besar, itu artinya cukup oke. Momentumnya ini masih ada. Pixelnya juga masih hijau-hijau, ini artinya oke. Tapi kalau sampai dia koreksi itu wajar ya, karena dia sedang testing MA 200-nya. Ada potensi dia bisa kejedot. MACD-nya ini untuk zinc. MACD-nya bagus ya, dia menanjak, membuka, lalu stokastiknya juga dia mulai masuk ke area. Ini sudah cukup lama sih, dia masuk ke area overbought. Untuk teman-teman jangan khawatir ya dengan area overbought, karena saham-saham yang strong uptrend memang wajar dia akan masuk ke area overbought, dan bahkan mungkin dia akan bergerak terus di area overbought-nya. Seperti di sini ya, masih ada potensi dia bergerak terus di atas 80 atau area overbought. Kapankah saatnya kita exit? Itu bisa menggunakannya ketika stokastiknya mulai turun ke bawah 80. Jadi selama dia bergerak di atas area overbought, itu jangan khawatir ya, jangan langsung sell. Kita tunggu aja ketika dia sudah loyo, jadi dia turun ke bawah 80. Itu teman-teman boleh silakan take profit. Di sini jadi si zinc ada area resist weekly-nya juga di 170, sekaligus dia ada resist MA 200 ya. Jadi kalaupun besok dia sampai koreksi, maka itu adalah hal yang wajar. Untuk teman-teman yang belum entry, maka bisa wait and see, karena ini sudah jauh banget sebetulnya. Bisa wait and see di area EMA 8. Di area EMA 8 yaitu sekitar 154. Tapi jangan langsung main HK ya. Ketika dia turun ke area 154, ini teman-teman menunggu dulu apakah dia mampu mantul dan apakah indikatornya masih oke. Lalu dia masih liquid nggak? Selama dia masih liquid, dia masih bisa ditradingkan. Di sini juga ada area support weekly-nya yaitu 155.
Jadi di sekitar 150 sampai 154 ini teman-teman bisa cek kembali nanti apakah stokastiknya dan lain-lainnya itu masih oke. Bagi yang sudah profit, maka jangan lupa ya pasang trailing stopnya, karena zinc ini sebetulnya saham yang cukup high risk. Tapi selama saham itu walaupun dia high risk, tapi selama dia liquid dan indikatornya bagus, maka itu oke-oke aja, sah-sah aja untuk ditradingkan. Untuk SMBR ini sudah lama ya sinyal entry-nya sejak di sini. Sinyal entry atau sinyal buy, statusnya adalah hold dengan profit 108%. Wow, luar biasa. Congrats ya untuk teman-teman yang sudah beli SMBR dan masih hold sampai sekarang. Kalaupun nggak nyampe 100%, harusnya 80% juga cukup oke ya untuk SMBR ini. SMBR saat ini lagi sideways. Pixelnya hijau dua-duanya ini masih oke. Momentumnya juga masih berwarna biru Ben-Hur, belum berubah menjadi biru tua, itu oke. MACD-nya masih menanjak dan membuka, ini oke. Stokastiknya juga ini sudah mulai golden cross lagi ya, ini ungunya di atas. Kemarin itu memang sempat koreksi, tapi sekarang dia sudah membaik lagi. Saat ini SMBR dia sedang sideways di area sini ya. Di area sini. Maka untuk teman-teman yang belum entry, ini sebetulnya bisa spekulatif buy di area EMA 8-nya nih. Ini pas dia sedang bertahan di EMA 8-nya, yaitu 940. Itu EMA 8-nya ya. Ini angkanya juga ada di sebelah kanan yang berwarna ungu. Nah, area support 940. Ketika dia menuju ke area sana, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Jangan lupa untuk spekulatif buy, maka sebaiknya teman-teman money management dan harus dicek kembali ya apakah stokastik dan indikatornya masih bagus. Area resistnya ini memang dia karena lagi sideways, dia di sini resist di atasnya itu 1140. Jadi mudah-mudahan dia mampu testing area resistnya itu lagi. Untuk TLKM ini kemarin 2-3 candle yang lalu ya, jadi sempat muncul sinyal segitiga merahnya. Saat ini belum ada status buy-nya, statusnya masih none, artinya tidak ada posisi. Di sini pixelnya merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya juga masih agak menurun. MACD-nya ini sebenarnya masih menanjak, ini mulai merapat tapi belum dead cross ya, ungunya masih atas. Lalu dari stokastiknya sendiri ini sudah dead cross, dia masih menghadap ke bawah. Mari kita cek dulu area support resistnya. Nah ini kemarin memang 2 hari yang lalu dia sempat turun ya. Apalagi dia jebol EMA 8 disertai dengan volume yang cukup besar, tapi hari ini dia kembali masuk kembali ke area di atas EMA 8 nih. EMA 8 stokastiknya memang masih jelek, tapi MACD-nya masih oke. Jadi selama dia berhasil kembali naik ke atas EMA 8 dan mudah-mudahan dia bertahan di atas EMA 8, maka sebetulnya masih ada potensi. Jadi potensinya kalau dia bertahan di sini, ini EMA 8-nya ada di 3.300 ya, atau 3290. Nah itu di area situ teman-teman. Bagi yang ingin re-entry, ini bisa sifatnya spekulatif buy karena dia mantul ya kemarin di sini di dekat area EMA 20-nya. Maka ini sifatnya spekulatif buy. Jangan lupa money management. Candlenya hari ini bagus, tapi volumenya sebetulnya agak kurang ya, agak di bawah rata-rata TLKM. Jadi kita masih harus cek kembali besok apakah dia mampu bertahan di EMA 8. Kalau dia masih mampu bertahan, ada potensi dia akan testing resistnya, yaitu di 3390 di sini ya, resist yang weekly di atasnya, ataupun resist yang di sebelah sini yaitu 3400. Jadi mudah-mudahan dia masih mampu testing ke resistnya ini dulu.
Untuk PGAS ini sudah muncul sinyal exitnya kemarin juga, itu pas shock terapi yang PSBB itu ya. Statusnya jadi non, artinya tidak ada posisi, dan pixelnya ini merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya juga masih agak menurun ke bawah, tapi candlenya hari ini dia kembali lagi naik ke atas win, garis win, itu artinya ada potensi sebetulnya bisa spekulatif buy. Jangan lupa untuk spekulatif buy maka sebaiknya money management. MACD-nya ini masih menanjak, hampir menutup tapi nggak jadi ya. Dia masih di atas ungunya. Stokastiknya sendiri dia sudah dead cross, masih menghadap ke bawah, jadi masih ada potensi koreksi-koreksi ataupun dia akan sideways dulu. Supportnya bisa kita gunakan support weekly 1350 ataupun support EMA 8 yang garis ungu ya, EMA 8, yaitu di area 1400. Nah, jadi kemarin ini 2 kali ini berhasil mantul ya, si Pegas ini dia masih berhasil mantul di EMA 8 nya, dan mantul juga di area support yang di sini 1350, sekaligus ini adalah neckline dari si Pegas. Jadi Pegas kalau kita cek di weekly-nya itu ada pattern yaitu cup and handle. Nah, jadi berhasil bertahan di situ. Mudah-mudahan dia mampu kembali naik lagi ke atas dan testing resistnya yang di 1500. Untuk teman-teman yang sudah kena trading stop maka jangan khawatir, happy cuan. Lalu tinggal cari area-area untuk re-entry ya. Bisa menunggu di area supportnya yaitu sekitar 1350. Ini jangan lupa money management karena sifatnya spekulatif buy. Support 1350 sampai 1400 ya, itu EMA 8-nya. Untuk ITMG ini sudah lama sinyal entry-nya di sini, sinyal buy. Statusnya adalah hold dengan profit 80%. Wow, luar biasa. Lalu ini pixelnya dua-duanya masih hijau, itu bagus. Momentumnya luar biasa, cakep ya, rapih lagi naik ke atas. MACD-nya masih menanjak ke atas membuka, ini bagus. Stokastiknya juga dia bergerak di area atas 80. Itu memang area overbought, tapi jangan khawatir. Untuk saham-saham yang stroke uptrend dia memang ada kecenderungan untuk bergerak di area overbought. Jadi bukan berarti setelah masuk ke area overbought langsung dijual ya. Kalau teman-teman daripada bingung-bingung, sebaiknya pasang aja trailing stopnya bagi yang sudah profit. Area supportnya bisa kita gunakan support weekly-nya yaitu di sini di 13.800 ya, itu area support. Untuk resistnya itu yang paling atas itu 15.200, ini resistnya, supportnya 13.800. Untuk teman-teman yang baru mau entry maka ini sebetulnya sudah cukup tinggi si ITMG, mungkin bisa menunggu ketika dia koreksi di area-area supportnya. Yang tadi supportnya saya info itu di 13.800 ataupun di EMA 8-nya. EMA 8-nya itu ada di sini sekitar 12.525, itu EMA 8-nya. Selama dia bertahan di atas EMA 8 artinya dia masih oke, masih uptrend, dan minimal dia harus berhasil mantul di EMA 20 ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang sudah profit itu sebetulnya bisa pasang profitnya kalau sudah 80% atau 70% misalnya, maka bisa pasang trailing stopnya di EMA 8 yaitu yang 12.525. Jika dia sampai breakdown dari EMA 8 artinya teman-teman sudah take profit, sudah kena trailing stopnya ya, lalu bisa entry kembali, nanti dicek kembali di area MA 20 nya. Jadi selama dia mampu mantul di MA 20 itu sebetulnya masih oke. Bagi teman-teman yang baru mau entry maka teman-teman bisa wait and see dulu karena ini risknya sudah lebih besar daripada rewardnya. Teman-teman bisa menunggu wait and see dulu di area supportnya tadi 13.800. Kalau dia masih bagus, masih bisa mantul, maka teman-teman bisa spekulatif buy ataupun di EMA 8-nya. Sifatnya spekulatif buy, dan ini teman-teman hitungannya udah terlambat masuk ya, maka bisa
atur money manajemennya. Kalau sampai breakdown dari EMA 8, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Atau menunggu kembali di area support weekly. Di sini juga ada support weekly-nya ya, 11.950. Sini juga ada lagi supportnya yaitu 11.350. Kalau sampai breakdown dari area support-supportnya itu atau breakdown dari 11.950 ya, saran saya sebaiknya wait and see dulu, menunggu sampai ada sinyal yang bagus. At least stokastiknya sebaiknya golden cross. Untuk Tekim ini sinyal entry-nya sudah beberapa candle kemarin. Di sini sinyal buy. Statusnya adalah hold dengan profit 15,6%. Pixelnya dua-duanya hijau, itu oke. Lalu momentumnya bagus ya. Ini semakin menanjak. MACD-nya ini bagus, dia semakin menanjak, masih membuka. Stokastiknya juga ini memang secara tren agak datar, tapi ini sudah mulai golden cross lagi ya, ungunya berada di atas. Supportnya bisa kita gunakan support yang di sini 7375, sekaligus ada EMA 8-nya ya, itu garis EMA 8 di sana juga. Target resistnya Tekim ini sudah nggak kelihatan, maka kita cek di chart yang satu lagi ya, yaitu chart weekly. Ini chart weekly-nya Tekim. Weekly Tekim. Di sini ada sebuah pattern. Pattern ini ya. Mudah-mudahan minimal targetnya ke sini dulu di 8.900. Kalau dia mampu bisa melanjutkan ke area sebelah sini nih. Sekaligus menjadi target tinggi cup-nya ya. Itu kurang lebih di 11 ribuan mudah-mudahan ya. Tapi jangan muluk-muluk dulu, kita capai target yang ini dulu. Ini adalah garis weekly-nya ya. Si Tekim ini juga dia berhasil breakout dari neckline-nya dengan volume yang cukup berada di atas rata-rata ya. Artinya ini cukup valid menurut saya patternnya. Jadi mudah-mudahan lancar jalannya naik ke atas. Jangan lupa bagi yang sudah profit maka pasang trailing stop. Bagi teman-teman yang baru mau entry, silakan entry di area-area supportnya. Untuk BWPT ini juga sudah muncul sinyal segitiga sejak lama ya. Ini sejak breakout sebetulnya sudah boleh entry. Statusnya masih hold dengan profit 16,8%. Pixelnya dua-duanya hijau, ini oke. Momentumnya juga masih bagus ya, naik ke atas. MACD-nya masih menanjak, masih membuka, ini bagus. Stokastiknya juga secara tren sebetulnya masih menanjak. Dan ini golden cross lagi, warna ungunya ada di atas, ini bagus. Supportnya bisa kita gunakan support weekly yang di sebelah sini 125, ataupun support di bawahnya juga ada lagi 120. Support EMA 8-nya ini ada di 116 ya, 116. Nah ini jadi teman-teman, selama dia masih mampu bertahan di EMA 8-nya, itu artinya dia masih uptrend, masih bagus. Dan BWPT ini dia ada korelasinya dengan CPO ya, CPO. Jadi teman-teman jangan lupa pantau juga harga CPO-nya. Kalau masih bagus artinya BWPT masih mampu naik ke atas. Tapi kalau koreksi mungkin agak tertahan juga. Ini tadi supportnya kan di 125 dan 120. Untuk resistnya ini ada di 130 sampai 133 ya. Itu adalah area resistnya. Mudah-mudahan dia mampu melanjutkan ke atas. Mungkin akan sideways sebentar, tapi kemudian testing lagi area resistnya. Karena ini indikatornya masih oke ya. Ini ada chart weekly dari BWPT. Weekly BWPT. Chartnya masih bagus. Di sini ada sebuah pattern juga. Mudah-mudahan dia mampu breakout ya. Kalau ini belum breakout, ini neckline resistnya ada di 128. Jadi mudah-mudahan dia mampu bertahan di atas itu, breakout disertai dengan volume yang cukup besar. Jadi kalau dia breakout dengan volume yang besar, artinya breakoutnya valid, patternnya juga kemungkinan besar adalah valid.
dan target selanjutnya itu cukup oke nih, 171, lumayan jauh ya. Tapi jangan muluk-muluk, kita perlahan-lahan. Pertama ada resistnya dulu di area 130-an tadi ya. Composite kita ini sesuai dengan video saya yang kemarin, bahwa kemarin itu sebetulnya indeks kita sedang berada di inside bar. Jadi inside bar seperti ini ya. Dan hari ini dia breakout. Ini suatu good sign. Ini oke sekali. Jadi kita ini anti panik club ya. Jangan panik buy ataupun panik sell. Kita yang penting sesuai dengan trading plan aja. Indeks kita oke, artinya kalau misalnya koreksi-koreksi sedikit, ini contohnya seperti yang di sini ya, ini oke. Di sini juga dia membentuk candle yang bagus sama seperti di sini. Lalu esoknya dia membentuk higher high dan kemudian hari ketiganya dia breakout di sini. Nah, jadi kalau misalnya muncul satu candle merah seperti ini, itu jangan panik. Jadi kita anti panik club. Jangan panik ya, jangan panik buy, panik sell. Kalau merah justru adalah kesempatan untuk kita entry. Secara momentum ini mulai membaik, walaupun ini pixelnya masih merah satu, itu don't worry, selama dia masih ada momentum dan masih membentuk higher high, dia masih oke. MACD composite kita masih menanjak. Ini tadinya mau dead cross tapi nggak jadi ya, dia ungunya masih di atas, masih oke. Stokastiknya sendiri sudah mulai mau golden cross lagi. Ini kemarin candle merahnya jadi sempat jebol karena pada panic sell, ada isu PSBB yang tidak bertanggung jawab, lalu memang lagi ada rebalancing MSCI ya waktu itu, jadi adalah hal yang wajar kalau misalnya sampai koreksi. Lalu hari ini akhirnya dia berhasil bikin higher high lagi. Itu artinya sangat oke sekali. Mudah-mudahan dia akan jalan lanjut ke atas sama seperti di sini ya. Nah, ini jadi candlenya mirip kan? Lalu dia mulai jalan naik ke atas. Jadi ketika ada candle-candle merah, gunakan kesempatan itu untuk buy on weakness. Ini adalah chart dari weekly-nya. Chart weekly ya. Weekly IHSG. Di sini kita lihat bentuk candlenya. Di sini MACD masih bagus, stokastiknya juga masih oke. Walaupun dia bergerak di area overbought itu nggak masalah. Ini bisa seperti di sini. Di sini ya, sini. Tuh, lihat ya, dari sini sampai sini dia bergerak terus di area overbought tapi dia masih menanjak. Begitu stokastiknya melemah atau turun ke bawah 80, jadi di sebelah sini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, itu artinya dia sedang koreksi. Nih, teman-teman bisa lihat candle weekly-nya ada ekornya di bawah. It's good, very good. Oke banget. Artinya ada tekanan belinya. Jadi kita tim anti panik club. Lalu chart ini adalah chart weekly. Karena chart weekly artinya ini baru hari Rabu, dia belum valid sebetulnya. Nanti kita harus cek lagi chart weekly di end of week ya, yaitu hari Jumat. So far so good, jadi mudah-mudahan Desember ini kita akan menjadi Desember ceria juga. Ini adalah chart monthly. Kalau yang tadi adalah weekly, yang ini adalah chart monthly IHSG. Saya mau tunjukkan yaitu di sebelah sini IHSG kita. Sini ya, ketika dia pas di MA20 sama seperti di area sini. Ini MA20-nya. Jadi ketika dia breakout dari MA20, it's a good sign. Seperti di sini, mudah-mudahan indeks kita juga akan melanjutkan kenaikannya ke atas. Jadi happy cuan 2021, jangan khawatir, indeks kita masih bagus. Setiap ada koreksi, gunakan kesempatan itu untuk buy on weakness. Jangan lupa ini adalah chart monthly, maka satu candle adalah 1 bulan. Jadi misalnya Desember kita Desember ceria, Januari kita Januari ceria. Jangan lupa setiap kenaikan akan ada koreksi. Jadi bersiap-siap, mungkin Januari atau Februari kita indeksnya akan koreksi, don't worry ya. Mudah-mudahan jalannya lancar seperti di candle yang ini.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk tradingnya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar banyak dari video ini. Kalau dirasa bermanfaat, silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar dan ikut profit juga. Jangan lupa money manajemennya, pasang trailing stopnya, dan happy cuan ya untuk teman-teman yang cuan. Semoga profit selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.